அப்புறம் ஊருக்குள்ள போய் ஆடலாம். கம்பீரமாக களமிறங்குகிறார் செல்லூரின் செல்லல் அவன் வருவான் பாரு. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Tentunya SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan film-film pilihan khas SLMT TV yang dipersembahkan spesial untuk sahabat sekalian. Kali ini film yang akan kita bahas berjudul Kalatil Santipom. Langsung saja kita masuk ke alur cerita selengkapnya. Tapi sebelumnya, berikut ini adalah para tokoh ataupun pemain di dalam film ini. Anan dan juga Ashok adalah pemeran utama yang merupakan sahabat sejak mereka kecil. Kavya adalah gadis yang dijodohkan untuk Anan, sedangkan Sofia adalah kekasih Anan. Itulah para tokoh dan para pemeran di dalam film ini. Langsung saja kita masuk ke alur cerita selengkapnya. Anan dan Ashok memimpin permainan kabadi di kelompoknya masing-masing. Mereka saling menjatuhkan satu sama lain untuk menang dan menjadi perwakilan untuk negara mereka di tingkat selanjutnya. Mereka saling mengejar nilai untuk bisa memenangkan pertandingan hingga Anan mampu mengungguli Ashok dan memenangkan pertandingan itu. Di luar pertandingan, Anan dan Ashok kembali bersahabat. Namun, mereka yang mempunyai kemampuan bermain kabadi dengan baik, tapi tidak untuk urusan jodoh mereka. Karena sampai sekarang, mereka telah memiliki pekerjaan yang baik. Tapi mereka belum memiliki gadis untuk mereka nikahi. Hingga kedua keluarga mereka menekan mereka untuk mau menerima perjodohan yang akan mereka lakukan untuk Anan dan juga Ashok. Ashok dan Anan bekerja di tempat yang sama. Saat itu, Ashok berbuat masalah kepada salah satu nasabah asuransi mereka. Hingga kantor mereka diserang oleh anak dari nasabah mereka. Namun Anan dengan sigap membela sahabatnya dan menghadapi mereka sehingga mereka takut lalu melarikan diri, meninggalkan kantor asuransi Anan dan juga Ashok. Anan mendapat telepon dari ayahnya dan menceritakan tentang rumah wanita yang akan dijodohkan kepada Ashok. Anan dengan cepat mengamati sekitar alamat tersebut. Karena ia sedang berada di lokasi itu. Ia sangat senang karena melihat wanita yang akan dijodohkan kepada Ashok sangatlah cantik. Begitu pula dengan Ashok. Ia diberitahu oleh ibunya kalau wanita yang ia temui adalah gadis yang akan dijodohkan untuk Anan saat Ashok
bertemu dengan ibunya di salah satu pusat perbelanjaan. Ketika Ashok dan Anan bertemu, mereka saling bercerita tentang wanita-wanita yang akan dijodohkan untuk mereka. Ashok sangat bahagia karena ia percaya dengan Anan tidak akan salah melihat wanita yang akan ia nikahi nantinya. Begitu juga dengan Anan, hingga mereka memutuskan untuk mau menerima perjodohan mereka tersebut. Ashok dan keluarga besarnya mulai mendatangi rumah gadis yang akan dijodohkan untuknya bersama keluarga Anan. Namun Anan terlihat bingung karena bukan rumah yang ia lihat saat mengantar keluarga Ashok melamar gadis tersebut. Hingga mereka semua diterima baik oleh keluarga sang gadis. Ashok terlihat terkejut saat mengetahui kalau gadis yang akan dijodohkan dengan dirinya tidak sesuai dengan kriterianya. Hingga Anan merasa salah kepada Ashok. Keluarga besar Ashok mengizinkan Ashok dan gadis yang akan dijodohkan dengannya berbicara di balkon rumah. Tapi secara kebetulan sang gadis juga merasa tidak cocok dengan Ashok. Hingga perjodohan pun dibatalkan. Setelah keluar dari rumah sang gadis, Anan dan juga Ashok saling mengejek dan meledek karena Anan salah melihat gadis yang akan dijodohkan untuk Ashok. Kali ini Anan mendatangi rumah keluarga Kafia, gadis yang akan dijodohkan untuk Anan. Mereka kali ini senang karena Ashok tidak salah memberi informasi tentang wanita yang akan dijodohkan untuk Anan. Tapi saat paman Kafia datang dan melihat Ashok, ia mengatakan kepada ayah Kafia untuk membatalkan pertunangan mereka. Karena ia teringat ucapan Ashok saat di kedai teh yang mengatakan kalau Anan sama sekali bukan pria baik. Ia adalah pemuda emosional dan selalu marah serta memukul orang lain bila marah. Ashok terdiam. Ia ingat pernah mengucapkan kalimat candaan saat berada di kedai teh, hingga keluarga Anan merasa malu dan langsung meninggalkan rumah Kafia. Ashok yang merasa bersalah diam-diam mencoba memperbaiki semuanya. Ia lalu mendatangi Kafia. Dirinya mencoba menjelaskan kalau yang ia katakan adalah candaan belaka, bukanlah hal yang sebenarnya. Tidak ada maksud untuk menjatuhkan Anan. Bahkan Anan adalah pria yang sangat baik. Selama mereka berteman, ia selalu membantu semua masalah-masalahnya. Saat bertemu dengan Anan, secara langsung Ashok meminta maaf kepadanya karena perjodohan mereka menjadi batal akibat ucapan darinya. Namun Anan sama sekali tidak merasa marah pada sahabatnya. Keluarga Kafia segera mencarikan jodoh untuk putri mereka. Kali ini Kafia akan dijodohkan oleh Ramadan Puram dan pernikahan mereka akan dilakukan dalam waktu dekat. Kafia menceritakan semuanya kepada Ashok. Mendengar hal itu, Ashok mencoba untuk mempengaruhi Kafia agar menolak perjodohan itu, supaya mereka bisa tetap menikah dengan Anan. Saat perjodohan pun tiba, Kafia menelpon Ashok dan mengatakan kalau hari ini ia akan menikah dengan Ramanadam Puram. Ia meminta Ashok untuk menolongnya dan membawanya lari dari rumah ini, karena ia memutuskan akan menerima Anan menjadi suaminya. Ashok pun mengiyakan permintaan Kafia. Tapi beberapa orang yang melihat Kafia lari dengan pria lain membuat mereka segera mengejar Kafia dan juga Ashok. Dengan cepat, Ashok menyetir mobilnya untuk menghindari kejaran mobil-mobil mereka.
Saat di tengah perjalanan, Ashok menelpon Anand dan memintanya datang ke kuil dengan segera tanpa mengatakan apapun kepadanya. Anand yang tengah menjalani tugas dari ayahnya segera meluncurkan sepeda motornya di mana Ashok memberitahu alamatnya. Ashok dan juga Kavya membuang waktu sambil memutari kuil, menunggu kedatangan Anand. Tak lama kemudian, Anand datang bersama dengan temannya. Dengan cepat, Ashok membawanya masuk ke dalam kuil dan memberikan Anand dan Kavya kalung bunga dan meminta Anand menikahi Kavya. Ashok yang selama ini mendekati Kavya dengan alasan Anand tidak pernah sama sekali memberitahu semua rencananya kepada Anand. Hingga ia merasa bingung dengan apa yang telah dilakukan oleh Ashok yang memintanya untuk menikahi Kavya. Ashok kemudian menjelaskan semuanya kepada Anand. Ia melakukan ini semua untuk menebus rasa bersalahnya yang membuat Anand dan keluarga malu karena ucapan candaan yang keluar dari mulutnya. Mendengar hal itu, Kavya menjadi sedih karena ia seperti dipermainkan dan dipermalukan lagi. Namun lagi-lagi, Anand mengatakan ia tidak bisa menikahi Kavya. Hingga mereka memutuskan untuk mengembalikan Kavya kembali ke keluarganya. Mereka semua menunggu di depan kuil hingga tak lama keluarga Kavya datang menjemput. Dengan jiwa besarnya, Ashok meminta maaf langsung kepada keluarga besar Kavya karena telah menculik dan membawa lari Kavya. Beberapa anak buah ayah Kavya langsung menghajar Ashok karena kesalahannya membawa lari Kavya. Kavya termangu melihat Ashok pasrah dipukuli sebagai konsekuensi atas kesalahan yang ia lakukan. Kavya pun dibawa kembali oleh keluarganya. Walaupun lagi-lagi pernikahan Kavya batal. Sejak kejadian itu, membuat Ashok menghindari Anand karena ia merasa kesal kepada sahabatnya. Ayah Ashok yang melihat hubungan mereka tidak baik-baik saja, mencoba untuk mendamaikan mereka. Hingga Anand tiba-tiba mengatakan kalau ia kembali melihat Sophia. Semua orang terkejut ketika Anand kembali menyebut nama gadis itu. Sophia adalah gadis cantik yang tinggal tepat di depan rumah Anand dan beragama Kristen. Keduanya saling mencintai walaupun berbeda agama. Mereka tetap meneruskan hubungan mereka. கீழே பூவே உனக்காக படம் பார்த்துட்டு வந்துட்டு என்கிட்ட கதை விட்டு அவர் பயங்கரமா கத்துவாரு. பரவாயில்ல பைத்தியம். மக்கு சர்ச் ஃபாதர் Tapi sebelum Anand menemui keluarga Sophia, keluarga Anand dan juga Sophia pernah mengalami salah paham. Hingga kakak laki-laki Sophia memukul ayah Anand tepat di saat Anand datang. Melihat itu, Anand langsung membela ayahnya. Dan saat ia tengah berkelahi dengan kakak Sophia, tanpa sengaja ia mendorong tubuh ayah Sophia hingga ia masuk ke selokan. Saat itu bersamaan dengan datangnya Sophia, ia merasa kecewa dengan sikap kasar yang dimiliki oleh Anand. Setelah kejadian itu, Anand menceritakan semuanya kepada Ashok. நான் என்னடா பண்ணுவேன் சோஃபியா அண்ணன் நடிச்ச சரி அவங்க அப்பா பொய் சொல்றாங்கடா நான் அடிக்கலாம் இல்ல அவரா தான் போய் விழுந்தாரு Mendengar sahabatnya mendapat kesulitan, ia mencoba menemui ayah Sophia untuk menengok keadaannya sekaligus menyampaikan kalau Anand dan Sophia saling mencintai. சார் வேணும்லாம் செய்யல சார். சோஃபியாவும் ஆனந்தும் லவ் பண்றாங்க சார். Mendengar hal itu, ayah Sophia langsung mengusir Ashok dari rumahnya karena ia telah mencarikan jodoh Sophia.
Mendengar hal itu, Anan menjadi kecewa. Apalagi saat ia melihat Sophia telah menikah dengan pria pilihan keluarganya di gereja. Namun setelah 3 tahun berlalu, sekarang Anan kembali melihat Sophia kembali ke rumahnya. Dan Anan mendapat kabar dari ibunya kalau Sophia kembali ke rumahnya setelah kematian suaminya dalam kecelakaan pesawat terbang. Anan mengatakan masih mencintai Sophia, maka ia tidak bisa menikahi Kavya. Setelah mendengar cerita itu, Ashok kembali bertemu dengan Kavya. Namun, karena merasa malu, Ashok berusaha untuk menghindarinya. Tapi Kavya malah mengatakan bahwa ia mencintai Ashok karena melihat ketulusan yang diberikan oleh Ashok saat menghadapi keluarganya. நீ அடி வாங்கின ஃபர்ஸ்ட் எங்க அப்பா சொல்லி ஒரு முடிவு எடுத்தேன் உன் நல்ல மனசு மட்டும்தான் தெரிஞ்சிச்சு அதான் உன்னை லவ் பண்ண டிசைட் பண்ணிட்டேன். Ashok merasa terkejut dengan pernyataan cinta dari Kavya. Ia pergi begitu saja meninggalkan Kavya. Orang tua Anan datang menemui orang tua Sophia dan meminta mereka menyetujui Anan untuk menikahi putri mereka. Orang tua Sophia hanya terdiam saat mendengar permintaan orang tua Anan. Ashok merasa ada yang salah dengan dirinya karena selama 4 hari tidak melihat Kavya. Ia mulai merindukannya dan ia mulai memberanikan diri untuk mengatakan cintanya kepada Kavya. Mendengar pernyataan cinta Ashok membuat Kavya menjadi bahagia. Tapi lagi-lagi, keluarga Kavya menjodohkan Kavya dengan pria lain bernama Bena. Saat kembali dari rumah Bena, ayah Kavya melihat Kavya tengah bersama dengan Ashok. Melihat hal itu, ayah Ashok langsung menemui Anan dan mengatakan kalau ia akan menikahkan putrinya dengan Bena minggu depan. Anan mendatangi Ashok yang tengah bersama ayahnya. Ashok yang tengah berbahagia menceritakan kalau ia tengah jatuh cinta pada seorang gadis. Dan ia mengatakan kalau ia jatuh cinta kepada Kavya. Hal itu membuat Anan terkejut dan meminta Ashok untuk meninggalkan Kavya karena ia telah dijodohkan dengan pria lain bernama Bena. Mendengar hal itu, Ashok terkejut dan tidak menghiraukan apa yang diucapkan oleh Anan. Pertandingan kabadi tingkat nasional pun digelar. Anan memimpin kelompoknya untuk memenangkan pertandingan dan menanti Ashok datang dalam satu timnya. Tapi saat di perjalanan, Ashok dihadang oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Mereka menghajar Ashok secara bersamaan. Mau tidak mau, Ashok harus menghadapi mereka yang menghadangnya. அவன் வருவான் பாரு. Sementara di pertandingan, kelompok Anan terus memimpin. Tapi tiba-tiba, Anan mendapatkan serangan dari lawannya, hingga kakinya mengalami cedera. Sejak itu, kelompoknya menjadi goyah dan mulai tertinggal. காசி கவலைப்படாதய்யா, அசோக் வந்துருவான். என்ன பிச்சு இப்படி நம்ப வச்சு கழுத்தறுத்துறீங்களே. Di saat terakhir, tiba-tiba Ashok datang dan berdiri di antara Anan dan timnya untuk bertanding. Semua orang merasa senang, karena Ashok bisa datang membantu pertandingan kabadi di grupnya. Ashok juga merasa senang karena ia telah berhasil menyingkirkan orang-orang yang mencoba untuk mencelakainya. Sedangkan Anan tidak menyangka Ashok akan hadir karena ia mengira Ashok marah terhadapnya dan tidak ingin mengikuti pertandingan.
Hingga kelompok Ashok dan Anand pun memenangkan pertandingan dan membawa piala untuk negaranya. Persiapan pernikahan Kavya pun akhirnya digelar. Semua orang bahagia menyambut Anand yang tengah berada di sana, mengawasi kalau Ashok akan datang mengacaukan kembali pernikahan Kavya. Ashok pun datang dengan santainya ke acara tersebut. Beberapa anak buah Bena langsung menyerang Ashok karena tahu maksud kedatangan Ashok ingin menculik Kavya. Tapi Anand membelanya dan mengatakan kalau Ashok dan Kavya memang saling mencintai dan memberanikan diri untuk melamarkannya bagi Ashok. Ayah Kavya yang melihat ketulusan Ashok langsung merestui hubungan mereka. ப்ளீஸ் மாமா 2 பேரும் சேர்த்து வைங்க மாமா. கவ்யாவை லவ் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆனந்த் சொன்னானோ அன்னைக்கே Dan kemudian menikahkan mereka. Di tengah perjalanan kembali ke rumah Ashoka, mereka bertemu Sophia dan Ashok langsung menghadangnya. Ia mengatakan kalau sampai saat ini Anand masih mencintai Sophia dan sangat berharap Sophia mau menjadi istri Anand. Sophia pun terdiam dan mengiyakan permintaan Ashoka karena ia juga masih mencintai Anand. வாடா ராஜா, வாடா ராஜா. First time இருக்க போறல. வா, வா, வா. எல்லாரும் ஒரு selfie போடுவோம். சந்தோஷமா எல்லாரும் Hingga akhirnya mereka dapat kembali bersatu dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Kalatil Santipom. Kisah cinta di antara dua sahabat ini untuk menemukan kekasih hatinya memang cukup berliku. Namun demikian, mereka akhirnya mampu menemukan cinta sejati untuk menjadi pasangan hidup masing-masing. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sehat selalu sahabat dan wassalamualaikum.